Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dalam pembelajaran di pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberi kemudahan. Kita akan belajar matematika tentang luas permukaan bangun ruang. Anak-anakku, tahukah kalian, luas permukaan adalah total keseluruhan permukaan suatu benda yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh permukaan pada benda tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang luas permukaan prisma segitiga. Bagaimana cara menghitung luas permukaan prisma segitiga? Sekarang perhatikan bangun prisma segitiga. Alas prisma segitiga itu berbentuk segitiga ada dua, maka rumusnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Untuk lebih pahamnya, mari kita lihat soalnya, kita bahas bersama-sama. Perhatikan soal berikut ya. Udin mendapatkan hadiah ulang tahun dari kakaknya. Kado yang diterima Udin dibungkus rapi. Bentuk bungkus kadonya prisma segitiga. Ukuran kado seperti tampak pada gambar di samping dengan segitiga siku-siku pada alasnya. Panjang sisi penyiku alasnya 6 cm dan 8 cm. Tingginya 20 cm. Berapa cm persegi kertas kado yang dibutuhkan? Dari soal tersebut bisa digambarkan dalam bentuk bangun seperti ini. Perhatikan ya. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Untuk luas permukaan prisma segitiga, kita ingat lagi bahwa luasnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Karena alasnya segitiga, maka kita mencari luas segitiga. Luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Jadi dapat kita hitung setengah dikali 8 dikali 6. Hasilnya 24. Selanjutnya kita menghitung keliling alas. Sebelum menentukan keliling, hitung sisi yang belum diketahui menggunakan rumus Pythagoras. Karena sisi alasnya hanya 2 yang diketahui, yang satu belum, maka kita menghitung yang sisi satunya dengan rumus Pythagoras, yaitu kita ibaratkan itu C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadratnya berapa? Ini 6. Terus yang B-nya berapa? 8 kuadrat. Jadi akar dari 36 ditambah 64 sama dengan akar dari 100. Hasilnya 10. Jadi C diketahui 10, sisi yang satunya. Selanjutnya kita menghitung keliling alas karena C sudah diketahui. Nah, rumus keliling alas itu A ditambah B ditambah C. A-nya tadi sudah diketahui 8, B-nya 6, C-nya tadi kita sudah ketemu 10 cm. Jadi 8 ditambah 6 ditambah 10 hasilnya 24. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi luas permukaan prisma dengan tinggi 20 cm dapat dihitung sebagai berikut. Luasnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi sama dengan 2 kali 24 ditambah kelilingnya tadi ketemu 24 dan tingginya 20 kali 20. Jadi 48 ditambah 480 sama dengan 528. Kesimpulannya, jadi kertas kado yang dibutuhkan adalah 528 cm persegi. Nah, agar kalian lebih paham lagi, soal ini dikerjakan ya di kertas. Selanjutnya kita akan membahas luas permukaan tabung. Perhatikan jaring-jaring tabung karena ada 2 bangun datar lingkaran, maka luas permukaan tabung yaitu 2 kali pi R
dikali R ditambah T. Untuk lebih jelasnya, mari kita membahas soal berikut. Meli akan membuat kerajinan tangan. Kerajinan ini terbuat dari barang bekas, yaitu kaleng susu. Kerajinan tersebut untuk tempat aksesoris. Perhatikan gambar di atas. Kaleng susu tersebut mempunyai diameter 8 cm dan tinggi 10 cm. Berapa cm persegi kain yang dibutuhkan Meli untuk menghias satu kaleng susu? Perhatikan ya, luas permukaan kaleng dapat dihitung dengan cara berikut. Diameter tabung itu 8 cm. Maka jari-jarinya berapa? Kita mencari jari-jari terlebih dahulu, yaitu jari-jari itu setengah dari diameter. Kalau diameternya 8, maka setengahnya 8 berapa? 4. Ya, jadi jari-jari 4 cm. Kemudian tadi luas permukaan tabung apa? Yaitu 2pi kali R dikali R ditambah T. Karena R-nya jari-jarinya 4, bukan kelipatan 7, maka pi-nya menggunakan 3,14. Jadi angka-angkanya kita masukkan ke dalam rumus. 2 dikali 3,14 dikali 4. Kemudian 4 ditambah 10. Sama dengan 2 kali 3,14 kali 4 kali 14, hasilnya 351,68. Jadi kain yang dibutuhkan Meli adalah 351,68 cm persegi. Berikut adalah latihan soal, dikerjakan ya. Selanjutnya kita akan membahas luas permukaan 5 segi 4. Perhatikan jaring-jaring 5 segi 4 ini ya. Alasnya berbentuk persegi 4, kemudian mempunyai 4 segi 3. Jadi bisa disimpulkan bahwa rumus 5 segi 4 yaitu luas alas ditambah jumlah seluruh sisi tegak 5. Agar kalian lebih jelas, mari kita bahas soal berikut ini. Disimak ya pertanyaannya. Siti membuat coklat yang akan diberikan kepada kakaknya. Coklat tersebut berbentuk 5 segi 4. Alas coklat berbentuk persegi seperti pada gambar di samping. Panjang sisi alas coklat 6 cm, sedangkan tinggi limasnya 4 cm. Berapakah luas kertas yang dibutuhkan Siti untuk membungkus satu coklat? Nah, sekarang mari kita bahas bersama-sama ya. Diketahui tadi ada sisi panjangnya itu 6 cm, sedangkan tinggi limasnya itu 4 cm. Sekarang kita mencari luas sisi limas dulu, yaitu sisi kali sisi. Sisinya 6 kali 6 sama dengan 36. Selanjutnya kita mencari luas sisi tegak. Nah, sebelum mencari luas sisi tegak, kita mencari panjang EF-nya dulu karena belum diketahui. Sebelumnya panjang AB diketahui 6 cm. Nah, sekarang kita hitung panjang EF sama dengan ini memakai rumus Pythagoras. Kita hitung bersama, yaitu ini mencari C ya, sisi miringnya berarti A kuadrat ditambah B kuadrat ya, berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan 25. Akar dari 25 yaitu 5. Kemudian setelah EF sudah diketahui 5, sekarang kita mencari luas sisi tegaknya, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Setengahnya setengah kali 6 dikali 5. Tadi EF sudah diketahui. Nah, 3 kali 5 sama dengan 15. Karena sisi tegaknya ada 4, maka 4 kali 15 jadinya 60. Jadi luas permukaannya 36 ditambah 60 sama dengan 96. Jadi luas pembungkus yang dibutuhkan Siti adalah 96 cm persegi. Nah, agar kalian lebih jelas lagi, kerjakan soal-soal berikut ya. Kemudian kita akan membahas luas permukaan kerucut. Nah, perhatikan gambar jaring-jaring kerucut berikut ya. Jadi, ini jaring-jaring kerucut. Untuk
Untuk mencari luasnya itu sama dengan luas selimut kerucut ditambah luas alas. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka pi r kuadrat. Luas selimutnya pi rs. Jadi luas permukaan kerucut adalah rumusnya pi kali r kali s ditambah r. Nah, agar kalian lebih paham lagi, mari kita simak soal berikut ini. Berikut adalah gambar es krim. Di antara kalian pasti ada yang suka makan es krim. Bentuk es krim antara lain kerucut. Ukuran diameter es krim 6 cm dan garis pelukisnya 15 cm. Berapa cm persegi luas kertas yang digunakan untuk membungkusnya? Nah, berarti ini cari luas permukaan kerucut. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, dari soal tadi, ini bentuk kerucutnya seperti ini. Diketahui diameter kerucut itu 6 cm, diameternya 6. Kemudian sisi garisnya itu 15 cm. Nah, diketahui diameter 6, kita berarti harus mencari jari-jari. Jari-jari adalah setengah dari diameter. Jadi setengahnya 6 berapa? 3 cm. Nah, kemudian kita ke rumus luas kerucut. Luas permukaan kerucut pi kali r kali s ditambah r. Karena r-nya itu 3, bukan kelipatan 7, maka pi-nya pakai 3,14. Jadi 3,14 dikali 3 dikali 15 ditambah 3. Kemudian yang 15 tambah 3 itu dijumlahkan dulu jadi 18. Jadi 3,14 kali 3 kali 18 sama dengan hasilnya 169,56. Jadi luas kertas yang dibutuhkan adalah 169,56 cm persegi. Agar kalian lebih paham lagi, kerjakan soal berikut ya. Anak-anakku, selanjutnya kita akan membahas luas permukaan bola. Nah, ini luas permukaan bola adalah luas sama dengan 4 pi kali r kali r atau 4 pi r kuadrat. Perhatikan soal berikut ya. Siti dan Dayu membuat kerajinan dari kain flanel. Mereka membuat buah jeruk yang berbentuk menyerupai bola. Perhatikan gambar di samping dengan cermat. Berapa sentimeter persegi kain flanel yang dibutuhkan Siti dan Dayu jika diameternya 7 cm? Mari kita bahas bersama-sama. Diketahui panjang diameter bola 7 cm. Jadi kita harus cari jari-jari dulu. Jari-jari adalah setengah dari diameter. Jadi setengahnya 7, 3,5 cm atau 3,5. Maka luas permukaan bola kita masukkan rumusnya, yaitu 4 kali pi kali r kali r. Jadi 4 kali karena jari-jarinya kelipatan 7, maka pi-nya pakai 22/7. Jadi 4 kali 22/7 kali 3,5 kali 3,5. Maka hasilnya 154. Jadi luas kain flanel yang dibutuhkan adalah 154 cm persegi. Kemudian kita akan bahas gabungan luas permukaan bangun ruang. Nah, sekarang simak bacaan berikut ya. Meli dan Siti akan membuat kerajinan dari flanel. Perhatikan gambar di samping. Diameter es krim tersebut 7 cm, panjang garis tepi kon 15 cm. Berapa sentimeter persegi kain flanel yang dibutuhkan? Perhatikan gambar es krim ya. Es krim terdiri atas 2 bangun ruang yang digabung menjadi satu. Bagian es krim berbentuk setengah bola, bagian kon berbentuk kerucut. Dari bacaan di atas dapat diketahui sebagai berikut. Panjang diameter es krim 7 cm dan garis tepi kon 15 cm. Artinya panjang diameter bola dan kerucut 7 cm. Panjang garis pelukis kerucut 15 cm. Yang ditanyakan adalah berapa sentimeter persegi luas kertas yang digunakan untuk membungkusnya. Luas permukaan es krim sama dengan luas permukaan setengah bola. Jika dihitung hasilnya adalah luas sama dengan setengah kali 4 pi r kuadrat sama dengan 2 pi r kuadrat. 2
2 kali 22 per 7. Karena diameternya 7 maka pi-nya 22 per 7 dikali 7 per 2 dikali 7 per 2 atau langsung 3,5 tidak apa-apa, itu sama saja. Sama dengan hasilnya 77. Nah, tadi es krim yang bagian atas itu sudah dihitung yang bentuknya setengah bola. Sekarang tinggal yang bagian bawah yang bentuknya seperti kerucut, yaitu konnya. Kon es krimnya. Luas permukaan kon sama dengan luas permukaan selimut tabung. Jadi luasnya pi kali R kali S, 22 per 7 kali 7 per 2 kali 15, sama dengan hasilnya 165. Nah, setelah kedua bangun itu yaitu setengah bola dan kerucut dihitung, nah sekarang dijumlahkan hasilnya karena yang ditanyakan luas permukaan kedua bangun tersebut. Jadi, luas kedua bangun tersebut yaitu yang luas setengah lingkaran itu 77 ditambah luas kerucut itu 165. Jadi hasilnya 242 cm persegi. Agar kalian lebih paham lagi, kerjakan soal berikut ya. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga kalian jelas dan paham. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.